siap dukung Pak Anies, pret. Kau dukung aja lah sampai kiamat, kau dukung aja. Ini saksi pantai ya, di lautan yang luas ini ya, sampai kiamat aku gak akan pilih Anies. Anies tuh nyungsep ke laut tuh. Narasinya perubahan, tapi publik tak satu pun bisa menangkap apa yang disebut dengan perubahan. Di berbagai kesempatan kan sering ngomong, coba sekali-kali Anies tampil ke publik bilang sebagai poros perubahan, Anies akan mengevaluasi secara total apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 periode. Selama 2 periode, kan gitu maksudnya. Kenapa begitu, Bang? Karena pemilih Anies itu adalah pembenci-pembenci Jokowi. Pemilih Anies itu adalah mereka yang kelompok kritis dan tidak setuju dengan semua kebijakan politik Jokowi. Infrastruktur dikritik, IKN dikritik, ada oligarki yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Anies tidak pernah bicara itu. Menarik kalau Anies tampil kepada publik simbol oposisi, simbol perubahan. Bahwa Anies kalau menang jadi presiden, dia akan mengubah secara total kesalahan-kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Jadi Anies sebagai figur oposisi, jangan pernah takut untuk head to head dan konfrontatif. Kalau memang ada sesuatu yang janggal dan tidak oke di zaman Jokowi itu, why not? Karena pasar pemilih Anies kelompok kritis. Kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Jokowi. Sekali-kali misalnya melihat Donald Trump kan oke juga bagaimana dia menyerang Joe Biden. Dia ingin maju lagi di Pilpres Amerika. Joe Biden bilang, Donald Trump maksud saya, dia kan sering mengkritik Joe Biden. Kata Donald Trump, kalau saya jadi presiden, kasih waktu saya 1 kali 24 jam, akan saya damaikan itu Ukraina dan Rusia. Beda dengan Joe Biden yang terkesan dia membiarkan perang itu berlarut-larut. Itu kan keren, Bang. Saya membayangkan poros perubahan itu seperti itu. Kalau Anda memilih Anies Baswedan, Anda akan melihat bagaimana Indonesia itu makmur, bukan hanya infrastruktur. Hutang dihilangkan, kemiskinan dihilangkan gitu ya. IKN itu ugal-ugalan dan seterusnya. Tidak ada ambang batas presiden, tidak ada ambang batas parlemen. Kalau itu yang dilakukan mantap betul, Bang. Ya tapi kan nggak mungkin kalau saya lihat ya. Karena dalam pandangan saya, Anies ini kan kelamaan di birokrasi, ya, dari Menteri Pendidikan diberhentikan, kemudian kita tidak melihat apa langkah-langkahnya yang spektakuler. Ya. Kemudian masuk menjadi gubernur, itu sudah menjadi urusannya lebih praktis, teknis, pragmatis, sehingga dia nggak mampu lagi, tidak ada waktu untuk berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, ya kan? Melontarkan pikiran-pikiran yang segar, yang kritis, yang alternatifnya memang bisa dirasakan lebih penting dari situasi yang ada. Nah, oleh karena itu saya melihat agak sulit ya buat Anies mampu melahirkan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, kalau sekarang tidak boleh tidak, Anies harus mulai membiasakan diri, memanjakan para pemilihnya yang selama ini memang cukup tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi. Kan itu yang sebenarnya ingin ditunggu betul, Bang. Kalau di medsos, pendukung-pendukung Anies itu kan paling galak dan paling keras mengkritik Jokowi. IKN itu dianggap sebagai kebijakan yang salah total. Di tengah pandemi COVID memindahkan ibu kota dengan dana yang berlimpah, itu kan dianggap fatal. Tapi itu kan tidak bunyi, tidak disampaikan oleh Anies. Sementara PKS dan Demokrat nyalak terus. Ini adalah kebijakan yang gagal. Orang melihat poros perubahan itu di Anies, Bang, bukan yang lainnya. Ya, tapi kan persoalan pokoknya Mas Hadi ya, kenapa Anies tidak, kalaupun dia mampu, dia mau, dia mengerti untuk menyampaikan apa yang disampaikan tadi, ya, soal mengkritisi dan menyampaikan alternatif-alternatif pikiran dia dari pemerintahan sekarang, dia kan terjebak pada kepentingan Nasdem. Persoalannya Nasdem kan tidak mau keluar dari koalisi, tidak mau mundur dari kabinet. Sehingga Anies dia terkurung di situ gitu. Dia terkurung dengan kepentingan Nasdem. Sehingga dia tidak mungkin melakukan langkah-langkah yang spektakuler seperti itu. Nah, kecuali Nasdemnya mundur dari kabinet. Kemudian tidak bermain 2 kaki lagi. Dan menyatakan kita all out untuk Anies. Baru Anies bisa keluarkan pikiran-pikiran yang berbeda. Kalau begini kan jangan pakai poros perubahan dong. Poros perubahan yang lain lah, apa judulnya? Poros penyesuaian. Poros penyesuaian, poros reinkarnasi, poros replika Jokowi, dan macam-macam. Yang mengusung dia Partai Nasdem. yang nyuruh dia
dia keliling, Partai Nasdem, yang bayarin logistik dia, Partai Nasdem, yang siapin jet pribadi buat dia. Partai Nasdem. Kok ngakunya petugas rakyat? Apa lo? Anies Baswedan ngeritik kebijakan pemerintah, ya lewat habis. Kecuali kalau berprestasi luar biasa itu ya nggak apa-apa, orang nggak ada prestasinya mengkritik pemerintah. Hello, meskipun saya cuman sekedar bakul kembang, bibit buah-buahan, tapi ini soal politik ya gak goblok-goblok amat gitu loh, Pak Anies. Ya. Setahu saya pemerintah dalam pengambilan keputusan itu sudah melalui proses panjang, pertimbangan matang sekali. Sehingga baru berani memutuskan. Nah sementara Anda kritik, dasarnya apa untuk mengkritik pemerintah? Sampai lupa bahwa semua negara yang di bumi yang bulat ini berlomba-lomba beralih bermigrasi ke teknologi yang ramah lingkungan, termasuk Indonesia. Apa yang sampean khawatirkan? Anggaran habis untuk mensubsidi. Gak usah khawatir bos. Pemerintah sekarang yang dikomandoi oleh Pak Jokowi sudah mempersiapkan gratis biaya hidup sak sangu-sangune kepada anak cucu sampean dengan catatan hilirisasi sukses. Nah, tinggal sampean mau mendukung apa tidak. Nah, kalau seperti ini jelas nggak mendukung lah. Oke? Jadi please deh, jangan membandingkan dengan pemerintah, jangan mengkritiki pemerintah daripada sampean yang jadi bulan-bulanan sendiri. Pak Paloh, tak ganti ini ya mari calonnya Pak. Gini-gini saya juga pernah jadi pemimpin loh Pak. Meskipun cuman pemimpin barisan. Salam dari Sorsawu, bakul kembang dan bibit buah-buahan. Waktu jadi gubernur, mobil listrik adalah solusi mengurangi polusi udara. Menjelang Pilpres, mobil listrik adalah penyumbang emisi tertinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Simak video berikut. Jadi, Formula E ini adalah sebuah momen penting di dalam sejarah perjalanan kota kita untuk menuju kota yang ramah lingkungan, karena kita bersama-sama mencoba mengurangi efek rumah kaca di tanah kita sendiri. Jadi pertandingan balap mobil ini bukan sekedar balap mobil biasa, tapi ini adalah balap mobil dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu efeknya bukan hanya ekonomis tapi juga ekologis. Ini yang kita ingin targetkan sama-sama. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Ada pidato calon capres mengenai perubahan. Ya, perubahan tidak terletak pada jaringan listrik yang bersubsidi, mobil listrik yang bersubsidi. Keren. Artinya kalau memang ya Anies ya, kalau memang yang namanya perubahan itu tidak hanya terletak pada jaringan mobil listrik, berarti terletak pada jaringan otak lu konslet. Nah, dengerin lu Dot ya, simak baik-baik. Yang namanya perubahan tidak hanya terletak pada jaringan mobil listrik, berarti itu ada pada jaringan otak lo semua. Ayo, ngaku nggak?
Zodot ya, yang perlu dibetulin perubahan itu jaringan otak-otak kadrun Bani Zodot Ibnu Kampret yang selalu konslet ya, itu yang perlu diperubahi ya. Ya, ingat teng. Ya, jaringan otak kecilnya ya. Jaringan otak yang selalu menjadi pentol korek itu yang perlu dibetulin ya, biar nggak gesek-gesek dikit-dikit demo ya, gesek-gesek nyala demo ya kan, begitu. Itu yang namanya jaringan otak yang perlu ada perubahan. Itu real adanya bro ya. Salam waras aja di lo. Sejak kapan mobil listrik membuang emisi karbon? Mungkin mobil listriknya kurang kentut kali, atau mobil listriknya kurang kali. Oh ya, nih, sampaikan aja sama itu ya, yang orang pidato itu. Kalau memang mobil listrik itu ya jarang membuang yang namanya emisi karbon ya, ajak berendam aja di air bererang ini ya. Tah, berendam di air panas. Yuk, mantap bro. Kita mau mandi. Tah, berendam di air panas. Ya, gitu aja. Bilang ya sama si Eta si orang terlalu pinter, terlalu jenius kalau menurut saya sih. Masa ada mobil listrik ya untuk mengatasi udara ya, jaringan mobil listrik karena tidak membuang yang namanya karbon. Karbon apa? Karbon dioksida apa? Mobil listrik ya, jaringan mobil listrik itu jarang membuang yang namanya karbon. Hei, kamu anak NTT, bikin malu sama orang NTT. Kau suruh orang paksa-paksa untuk harus pilih Anies Baswedan. Itu Anda itu sudah dikasih berapa ratus triliun sama Anies Baswedan ya. Kau sendiri lihat dia punya pekerjaan tidak bagus sama sekali. Kau itu bikin malu orang NTT. Jangan kau membawa Anies Baswedan untuk pilih menjadi presiden. Kalau dia jadi presiden, kau jadi apa nanti? Kau mau jadi wakil presiden untuk NTT, untuk Indonesia. Pakai otak, pakai otak. Kenapa saya bilang begini? Saya tidak suka. Rakyat juga tidak suka kalau untuk Bapak Jokowi kembali menjadi presiden Republik Indonesia. Salut. Jadi Anda jangan main-main ya. Saya bilang Anda jangan main-main. Saya tidak. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta, dari PKS, dari Gerindra, telah saya laksanakan dan Alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama
ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya boleh tanya Mas, yang datang mendiskusikan, mengajak Anda untuk menjadi calon presiden juga itu? Jangan, kalau nanti saya diskusikan nanti nggak ada yang diskusi lagi sama saya nanti. Kalau begitu saya tanya saja, Anda menjawab ya atau tidak. PKB? Pokoknya kan tinggal tersisa partai yang ada, bukan? PKS? Semuanya, dia tinggal itu aja semua kan? partai? PAN? Karena saya ingat minggu lalu ketika Mata Najwa membahas kejutan 2019, wacana soal poros ketiga itu sangat kuat mengemuka sampai detik-detik terakhir. Dan saya ingin konfirmasi juga, bukan hanya partai tapi juga ormas kan? Karena saya tahu Anda pernah bertemu dengan PBNU. Dari mana? Ada informasi saya, Mas. Saya ingin apakah Anda mau mengklarifikasi itu bahwa PBNU sempat datang bertemu kepada Anies Baswedan? Saya bertemu dengan banyak pihak. Karena kecewa mendengar Pak Mahfud yang akan dijadikan wapres, karenanya ingin mengusung Anda sebagai capres. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Hari ini, Kamis 11 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi, kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video, tanggapan-tanggapan dari netizen berkaitan dengan pernyataan atau statement dari Anies Rashid Baswedan. Kita menyaksikan bersama, kita menyimak bersama, bagaimana tanggapan dari netizen itu. Saya secara pribadi menilai bahwa apa yang dikatakan oleh para netizen itu ada benarnya. Karena fakta membuktikan demikian, bahwa pernyataan atau statement atau omongan dari seorang Anies Rashid Baswedan itu memang tidak bisa dipegang. Karena ada banyak video yang sudah kita jumpai bahwa pernyataannya itu tidak pernah ada konsistensinya. Hari ini dia omong lain, besok dia omong lain, lusa dia omong lain, dan begitu terus. Sehingga orang menilai bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sosok atau figur yang pandai sekali untuk merangkai kata-kata. Sosok atau figur yang pandai sekali dalam bernarasi. Itulah kelebihan dan kehebatan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Buktinya seperti dalam wawancara dengan Mata Najwa atau dengan Mbak Nana tadi. Kita menyimak bersama, kita mendengar bersama, di mana pernyataannya itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi saat ini. Karena fakta membuktikan bahwa hari ini kita mengetahui bersama, di mana Prabowo Subianto juga dimajukan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Sementara Anies Rashid Baswedan sudah pernah berjanji bahwa jika Prabowo Subianto dicalonkan sebagai calon presiden, maka dia tidak akan dijadikan sebagai calon presiden juga. Tetapi faktanya hari ini
kita melihat sendiri Anies Rashid Baswedan adalah calon presiden yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak informasi sebenarnya yang telah kita nyimak bersama, yang sudah kita saksikan bersama dalam muatan video tadi. Hal ini saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita menyimak secara cermat, kita menyimak secara cerdas tentang semua pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh netizen tadi berhubungan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Anies Rashid Baswedan. Berbicara soal mobil listrik, apa yang disampaikan Anies saat Formula E dulu berbeda dengan apa yang disampaikan Anies pada hari kemarin. Artinya bahwa omongan Anies memang benar kita tidak bisa pegang. Sehingga saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita harus pandai-pandai untuk memilih pemimpin. Kita harus pandai-pandai mencari figur yang benar-benar bisa konsisten apapun hal itu. Dan saya berharap bahwa para pemirsa sekalian dengan informasi-informasi ini akan semakin cerdas, khususnya wawasan kita dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di pemilu 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.